Siap, gerak. Lensa depan, gerak. Tegak, gerak. Sebelum memasuki ruangan, ada baiknya kita memakai masker terlebih dahulu. Cukup, masuk. Lanjut. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ya, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M, ya, memakai masker, kemudian tadi sudah mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, ya. Kemudian menjaga jarak. Jadi selama pembelajaran biasakan nanti masker jangan sampai dilepas. Oke, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Semua siap. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Silahkan kalian absen di LMS Moodle masing-masing ya. Jadi untuk hari ini jangan salah absennya. Kalau sudah semua absen? Sudah, oke. Kita lihat dulu. Dari 20 orang ada 2 yang tidak hadir ya. Atas nama Doni dan Karim. Ada yang tahu Doni sama Karim kemana? Doni keterangannya? Doni Alpa, Pak. Doni Alpa. Oke. Ada yang tahu Alpanya kenapa? Belum tahu ya. Nanti coba yang rumahnya dekat dihubungi ya. Kemudian Karim. Karim sakit, Pak. Karim sakit. Oke, ada surat sakitnya? Ada, Pak. Oke, nanti diserahkan ke Bapak ya, surat sakitnya ya. Oke, kita doakan semoga Karim lekas sehat ya, dan Doni bisa dihubungi secepatnya. Oke. Selanjutnya Bapak akan mengevaluasi terlebih dahulu ya materi minggu lalu yang telah kita pelajari ya. Jadi masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, masih ingat ya. Nanti akan Bapak tampilkan lagi ke depan, kita bahas sedikit, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi pada hari ini. Untuk materi minggu lalu, Bapak rasa sudah cukup jelas semua, sudah cukup paham semua tentang jaringan nirkabel ya. Oke, selanjutnya di depan sudah Bapak tampilkan untuk pembahasan pada pagi hari ini ya. Jadi kita masuk ke kegiatan inti. Jadi tentang manajemen bandwidth. Nah, di sini ada KD-nya tentang mengevaluasi manajemen bandwidth
dan mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Jadi selain kita mempelajari tentang apa itu bandwidth, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara memanajemen bandwidth dengan baik dan benar. Ya. Oke. Jadi berikutnya di sini ada indikator pencapaian kompetensi yang bisa kalian baca di depan, ya. Jadi setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, bisa apa sih gitu ya. Jadi apa yang bisa dicapai? Nah, ini bisa kalian baca di depan, ya. Kemudian selanjutnya, nah, tujuan pembelajarannya pun sama. Ya, jadi ada indikator pencapaian, ada tujuan. Nah, jadi setelah mempelajari ini apa tujuannya? Ya. Jadi kalian bisa menentukan apa itu yang namanya bandwidth dan bisa mengkonfigurasi. Nah, konfigurasi bandwidth ini nanti seperti apa? Dan itu nantinya bisa diterapkan ketika PKL ataupun sampai dengan bekerja nanti, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, baik. Bapak lanjutkan. Jadi sebelum masuk ke bandwidth, ya, sebelum kita kenalan ke bandwidth, Bapak tanyakan terlebih dahulu, ya. Nah, kira-kira ada yang sudah baca atau belum, ya, materi yang sudah Bapak share di LMS Moodle, ya. Jadi semua sudah di-share di situ. Dari absen tadi sudah, kemudian media pembelajaran, modul, nah PowerPoint ini, kemudian ada LKPD, kemudian tugas, kuis, ya, penilaian-penilaian semua sudah Bapak share di LMS Moodle. Jadi kalian tinggal ikuti saja langkah-langkah yang ada di situ, ya. Jadi kalau misalnya lupa, kurang paham atau materinya kurang banyak, Pak, ini terlalu sedikit materinya, bisa kalian lihat atau kalian cari referensinya dari Google, ya. Tanya Google atau, Pak, saya nggak ada kuota, gimana caranya? Nah, pinjam buku. Jadi nggak ada alasan buat nggak belajar, ya. Jadi pinjam buku di perpustakaan tentang administrasi infrastruktur jaringan. Cari KD tentang manajemen bandwidth. Ya, bisa dipahami semua? Oke, kembali lagi Bapak akan bertanya tentang bandwidth, ya. Ada yang tahu bandwidth itu apa? Oke, Dinda, ya, silakan dijawab. Bandwidth biasa diartikan besar pita dalam mentransfer data. Oke, terima kasih Dinda sudah membantu menjawab perkenalan tentang bandwidth, apa itu bandwidth, ya. Jadi ada lagi kira-kira yang mau menambahkan tentang bandwidth? Oke, silakan Abin. Bandwidth merupakan lebar pita yang biasa dihitung menggunakan satuan BPS. Oke, terima kasih Abin sudah menambahkan. Jadi yang disampaikan Dinda sama Abin tadi, ya, cukup jelas. Berarti modul dan media pembelajaran berbentuk PowerPoint itu sudah dibaca dengan baik, ya. Jadi kalau bisa untuk pertemuan selanjutnya pun seperti itu. Jadi ketika materi sudah diberikan, ya dibaca dulu. Jadi pas pembelajaran itu sudah pada paham semua, ya. Baik, di sini bisa kalian lihat semua di depan sudah Bapak berikan ilustrasi, ya, tentang bandwidth. Nah, jadi bandwidth ini dalam sebuah jaringan itu menjadi masalah ketika manajemennya tidak dilakukan dengan baik dan benar, ya. Jadi ibarat sebuah jalan. Nah, di depan ada gambar, ya, gambar jalan. Nah, ketika jalan itu sempit, maka mobil atau kendaraan yang bisa melewati itu pun sedikit, ya. Jadi ngantri ibaratnya. Jadi ngantri, nggak bisa, ibaratnya kalau kita nggak bisa cepet-cepetan tuh nggak bisa. Jadi harus antri pelan-pelan. Nah, ibarat bandwidth pun seperti itu. Ketika kalian ngirim data,
misalnya download, Bapak sudah ngirim modul ya. Nah, kalian mau download modulnya, ketika bandwidth-nya kecil, ya, jalannya kecil, nah, download modulnya pun lambat. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, di gambar sebelahnya, jadi ada jalan raya yang lebar. Nah, jadi ketika jalan itu lebar, nah, berapapun kendaraan yang mau melewatinya bisa lewat dengan lancar dan cepat. Ya, ibaratnya kalau jalan tuh jalan tol, jadi bebas hambatan. Nah, jadi artinya semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang dapat lewat ya. Jadi begitupun kendaraan. Nah, jadi sudah paham ya tentang bandwidth pengenalan. Nanti apa yang sudah dijawab oleh temanmu tadi akan Bapak tampilkan. Oke, bisa dipahami semua? Bisa. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada yang tadi sudah dijawab sama teman-temanmu ya. Nah, ini selengkapnya ada di depan. Siapa kira-kira yang bisa membantu membacakan? Oke, silakan. Siapa? Yohanes ya? Oke, Yohanes silakan dibantu membacakan apa itu bandwidth. Tadi sudah dijawab sama Dinda sama Abin ya. Nah, ini selengkapnya ada di depan. Bandwidth merupakan istilah yang merujuk pada suatu nilai konsumsi dalam transfer data yang terjadi antara perangkat server dan klien dalam waktu tertentu. Biasanya dihitung dalam satuan BPS. Oke, jadi itu ya. Itu adalah bandwidth ya. Paham ya tadi ya? Oke, tadi sudah dibacakan oleh teman kalian. Nah, jadi bisa dilihat di depan ya. Jadi bandwidth sebagai besaran suatu data yang dapat lewat ya. Hitungannya itu BPS, bit per second atau bit per detik. Jadi semakin besar bitnya, semakin banyak bitnya, jadi dalam waktu sekian detik itu dapat dilalui dengan banyak data yang lewat. Nah, sebagai gambaran tadi jalan raya ya. Nah, itu jalan raya itu bandwidth-nya. Nah, mobil atau kendaraan itu adalah datanya ya. Jadi data yang lewat itu digambarkan sebagai kendaraannya. Nah, kemudian manajemen. Nah, manajemen tadi kita sudah tahu bandwidth. Nah, manajemen itu apa? Nah, jadi manajemen adalah proses pemakaian sumber daya secara efektif. Nah, jadi supaya apa? Ketika di sini kita banyak komputer, banyak user yang pakai, ya. Ketika bandwidth itu tidak di manajemen, ya, bisa rebutan. Misalnya, Fadil lagi download, ya, yang lainnya lagi browsing. Nah, ketika bandwidth itu tidak di manajemen dengan baik, bandwidth itu kesedot semua oleh Fadil. Jadi seperti itu. Nah, ketika bandwidth itu di manajemen dengan baik dan benar, jadi setiap user atau setiap siswa, ya, setiap komputer yang memakai jaringan itu kapasitasnya itu terbagi menjadi rata. Jadi nggak rebutan bahasanya. Ya, seperti jalur tadi, jalan raya. Ya, ini untuk jalan mobil, ini untuk jalan motor, ini untuk jalan sepeda dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu ada jalan busway ya. Jalan busway itu bebas hambatan kan? Nah, bisa. Misalnya ada guru itu kan harus bebas hambatan ketika men-share materi dan lain sebagainya. Kalau bandwidth-nya kecil kan lambat jadinya kan. Nah, ibaratnya kalau guru itu jalannya jalan busway. Ya, nah kalau kalian ya jalan motor apa jalan mobil gitu ya. Jadi kebagi rata. Jadi ketika salah satu ada yang download, ya dia dapat kecepatannya segitu. Jadi nggak lebih dari itu ya. Bisa dipahami semua ya? Bisa. Oke, jadi itu sekilas tentang manajemen bandwidth. Jadi kita nanti di sini ada bandwidth 10 megabit.
Jadi silakan di manajemen dibagi, ya kita praktekkan. Nah di sini ada namanya alat ya. Jadi alat ini namanya router board. Jadi router board inilah yang digunakan untuk nanti kalian memanajemen bandwidth. Jadi kalian nanti praktek manajemen bandwidth dengan menggunakan router board ini, ya. Jadi silahkan nanti bentuk kelompok yang sudah Bapak tentukan di grup WA tadi, yang sudah di-share juga di LMS Moodle. Mulai dari ada 4 kelompok ya. Mulai dari kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Ya, silahkan nanti situ sudah disediakan semua alat ini. Nanti kalian praktekkan per kelompok masing-masing. Bapak sudah men-share atau membagikan LKPD. Jadi LKPD-nya nanti bisa dikerjakan. Kalau sudah selesai nanti silahkan dipresentasikan ya. Jadi hasil praktikumnya, manajemennya seperti apa, ya konsepnya bagaimana, ya konfigurasinya seperti apa, silahkan nanti dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya, bisa dipahami ya. Jadi silakan nanti dibentuk kelompok. Untuk materinya bisa kalian lihat seperti yang di depan itu ada PowerPoint ataupun modul ya. Cari sumbernya di situ, bagaimana cara konfigurasi. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa browsing ya, semua komputer sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian nanti kalau misalnya mentok, Pak, saya mentok nggak paham, baru boleh ditanya ke depan. Oke, silakan bentuk kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1 mulai dari sini ya. Komputer ini dikosongin aja. Kelompok 1, kelompok 2 situ, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan ditempati. Oke, sudah. Kelompok 1 di mana kelompok 1? Ada lengkap semua anggotanya kelompok 1? Lengkap. Kelompok 2? Lengkap. Kelompok 3? Oke, lengkap ya. Kelompok 4? Lengkap. Oke, silakan mulai dihubungkan. Routernya, RB-nya, kabelnya. Ya. Buka aplikasi Winbox-nya yang ada Winbox ya. Sambil praktek, sambil LKPD-nya dikerjakan. Jadi bagi tugas. Jadi ada yang tugasnya konfigurasi, ada yang tugasnya mencari referensi, ada yang tugasnya menjawab LKPD itu. Jadi hasil praktikumnya, tugas kelompoknya dikerjakan, dituangkan dalam LKPD yang sudah di-share. Oke, silakan sambil dikerjakan ya. Bapak pantau dari depan. Oke, kelompok 1 sudah muncul nih jaringannya di depan. Kelompok 2 juga sudah. Nah, kelompok 3 gimana kelompok 3? Oke ya, sudah. Kelompok 4. Oke, sudah. Oke, silakan. Ketua kelompoknya jika ada kesulitan anggotanya tolong dibantu ya. Ketua kelompoknya gerak nih kayak kelompok 1 nih. Jadi jangan hanya fokus di komputernya aja, jadi gerak. Semangat ya.
Ada yang tugasnya membuat atau mengerjakan LKPD, ada yang tugasnya mengkonfigurasi, dan yang lain pokoknya kerjasama cari referensi sebanyak-banyaknya, ya. Patokannya di modul atau slide PowerPoint yang sudah Bapak berikan, ya. Patokannya di situ. Kalau kalian mau mencari lebih banyak lagi, silahkan cari di internet. Kalau misalnya kurang nih Pak, silahkan cari. Kalau yang bawa buku dari perpustakaan, silahkan pakai buku. Oke, silahkan sambil kerjakan. Sambil nanti akan Bapak keliling ya, Bapak cek progresnya masing-masing sampai mana. Kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Ridho, gimana Do? Progresnya Do? Berapa persen Do? Oke. Oke ya, tentukan dulu IP address-nya. Ya. Oke, bisa ya. Oke, kelompok 2, Fadil gimana? Bisa ya? Bisa Pak. 10. Jadi masing-masing user dapat berapa bandwidth-nya nantinya? 1 mega. Gak nyampe. Jadi berapa? Dibuat berapa? 512 ya? 512 kbps ya? Iya. Oke. Bisa. Kelompok 1 masing-masing user dapat berapa bandwidth-nya? Berapa Do? 1 mega. Oke. Kelompok 3. Gimana? Kelompok 3? Aman Pak. Bisa ya? Berapa masing-masing? Dapat berapa? 1 mega juga. Oke, 1 mega. Oke, ini progres kelompok 1, 2, dan 3 sudah ada. Kelompok 4. Kelompok 4. Oke, sambil dikerjakan ya, cari referensi. Oke, baik, sudah cukup paham berarti, sudah cukup jelas. Oke, gimana? Kelompok 1? Bisa? Bisa Pak. Oke ya. LKPD-nya sudah? Sudah Pak. Coba dibuka LKPD-nya. IP-nya pakai kelas? Kelas C ya? Kelas C Pak. Oke. Nah, ini dipilih Dava. Coba. Pilih 1. Isi admin. Oke, klik connect. Oke, di zoom aja. Oke ya. Bisa ya? Oke, kalau sudah di apply di oke. KPD-nya sudah bisa kebuka belum? Coba apa ngelak ya laptopnya? Oke, kalau sudah nanti panggil ya. Oke. Kelompok 2, oke, cukup. Bisa dilihat LKPD-nya? Sudah siap ya, nanti dipresentasikan ya. Siapa yang mau presentasi nanti? Dinda sama Fadil ya. Oke. Bagi-bagi tugas ya. Oke. Tambah gateway-nya diisi 192.168.1.1.1.254 ya.
Oke, 1.254. Oke, apply. Di apply dulu. Terus dia oke. Oke, bisa, Deal? Bisa, Pak. Saya. Oke, waktu 5 menit lagi. Silahkan diselesaikan praktikum dan hasil diskusinya di LKPD. Oke, baik. Waktu sudah habis ya. Jadi silahkan dipersiapkan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, hasil pengerjaan LKPD-nya. Ya, praktikumnya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1 sudah siap ya? Kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Silakan dipersiapkan anggotanya kelompok 1. Dipresentasikan. Oke, silakan kelompok 1 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama dari teman-teman saya. Di samping saya ini namanya Ida Juvita, dan di sampingnya ada Dava Hulam. Di sebelah saya, sebelah kanan ada Nabila, dan yang pojok kanan itu Pasanova. Nah, kemudian kami akan memberikan hasil diskusi kami untuk menunjukkan kepada teman-teman sekalian, yang akan dibacakan oleh Nabila. Baca samanya juga ya. Nomor 1. Iya, datang. Diskusikan dalam kelompok Anda. Silakan tuliskan menurut pendapat Anda tentang pengertian dan manfaat dari bandwidth. Dalam dunia jaringan komputer, istilah bandwidth sering dikaitkan dengan data transfer rate, yang berarti jumlah data yang dibawa dari satu titik ke titik lainnya dalam waktu tertentu, biasanya dalam satuan detik. Fungsi dasar dari bandwidth yaitu menghitung besarnya kemampuan dalam transmisi data yang dilakukan pengguna dan sebagai media transfer data. 2. Diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan tentang peranan manajemen bandwidth dalam jaringan komputer. Bandwidth merupakan suatu komponen
yang penting dalam sebuah jaringan, di mana berbagai aktivitas seperti pengiriman atau penerimaan data membutuhkan bandwidth di dalamnya. 3. Diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan fungsi manajemen bandwidth secara umum dalam jaringan komputer dan sebutkan jenis-jenisnya. Yang pertama, fungsi bandwidth media pengirim data. 2. Pembatas kecepatan transfer. 3. Membatasi kecepatan pengiriman data. Jenis-jenis bandwidth. 1. Bandwidth download atau menerima data merupakan sebuah batas kecepatan maksimal yang bisa atau dapat kita dapatkan pada saat download file ataupun juga data itu menggunakan jaringan internet. 2. Bandwidth upload atau mengirim data. Ini merupakan batas kecepatan maksimal yang bisa atau dapat kita terima ketika mengunggah file atau juga data menggunakan jaringan internet. Dan yang keempat akan dibacakan oleh kawan saya di samping sebelah kiri saya bernama Ida. Baca dulu. Diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan tentang manajemen bandwidth dan perbedaan dan fungsi teknologi manajemen PCC, Query Follower PCQ. Manajemen bandwidth adalah proses mengukur dan mengontrol komunikasi pada tautan jaringan untuk menghindari pengisian tautan ke kapasitas atau terlalu banyak mengisi tautan yang akan mengakibatkan kemacetan jaringan dan kinerja jaringan yang buruk. Dengan menggunakan fitur PCC, kita bisa mengelompokkan trafik koneksi yang melewati ataupun masuk ke router menjadi beberapa kelompok. Router akan mengingat jalur gateway yang dilewati pada awal trafik koneksi sehingga paket selanjutnya yang masih berhubungan akan dilewatkan pada jalur yang sama dengan sebelumnya. Tentu jaringan LAN tersebut berada pada interface yang berbeda sehingga dalam kasus ini bisa menggunakan parent global pada Quick Tree Router OS. Namun perlu Menjel. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan duduk. Baik ya, jadi tadi hasil diskusi dari kelompok 1 ya, di situ sudah cukup lengkap ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain, simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ayu Sintawati selaku moderator dan rekan-rekan saya. Di sebelah kanan ada Tria dan Yohanes. Di sebelah kiri ada Lutfi, Balkis, dan Febiananda. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Saudara Yohanes. Kepada Saudara Yohanes dipersilakan. Diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan tentang manajemen bandwidth dan perbedaan dan fungsi teknologi manajemen PCC, Quick Tree, dan Failover PCQ. Manajemen bandwidth adalah proses pengukur dan pengontrol komunikasi pada tautan jaringan untuk menghindari pengisian tautan ke kapasitas atau terlalu banyak mengisi tautan yang akan mengakibatkan kemacetan jaringan dan kinerja jaringan yang buruk. Yang kedua,
Dengan menggunakan fitur PCC, kita bisa mengkelompokkan trafik koneksi yang melewati ataupun masuk ke router menjadi beberapa kelompok. Router akan mengingat jalur gateway yang dilewati pada awal trafik koneksi sehingga paket selanjutnya yang masih berhubungan akan dilewatkan pada jalur yang sama dengan sebelumnya. Itu tadi hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok 4. Ya, sudah siap ya? Siap. Oke, silakan. Gimana nih ngomongnya di sini kan? Kita sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Umar Al-Faruq. Sebelah saya ada Anum, sebelahnya Devi dan Netlakir Nastisi. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Akan disampaikan oleh saudari Anum. Silakan Anum. 5. Diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan model-model manajemen bandwidth dan bandingkan antara fungsi satu dan lainnya. Manakah yang lebih mudah dalam penerapannya? Menurut kami adalah bandwidth digital, karena bandwidth digital menentukan jumlah data digital yang dapat ditransmisikan melalui saluran yang menggunakan kabel atau nirkabel dalam waktu tertentu yang dihitung dalam bit. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Kita kasih aplaus. Baik ya, untuk semua kelompok sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terakhir Bapak akan menanggapi beberapa tadi materi yang sudah dipresentasikan ya. Jadi sudah cukup baik, tapi tetap terdapat beberapa ada yang masih perlu dilengkapi ya. Terima kasih untuk 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dalam proses manajemen bandwidth yang sudah dipraktekkan tadi ada kurang lebih ada 4 jenis konfigurasi ya. Mulai dari PCQ, kemudian Q3, PCC, failover ya. Jadi itu beberapa contoh manajemen bandwidth yang bisa kalian pilih ya konfigurasinya. Jadi dari masing-masing konfigurasi tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi contohnya kalau misalnya yang PCC per connection queue ya. Jadi ketika bandwidth itu penuh ya, bandwidth itu misal 50 mega dibagi menjadi 5 user. Kalau dibagi menjadi 5 user berarti masing-masing user dapat berapa? 10 mega ya. Nah, jadi ketika dipakai bersamaan bandwidth itu terbagi rata menjadi 10 mega masing-masing user. Nah, tapi ketika hanya satu orang yang menggunakan, ya, ketika satu orang yang menggunakan, dia bisa dapat full 50 mega. Nah, itu kalau kalian konfigurasinya, settingannya menggunakan PCC per connection queue. Jadi kalau misalnya lebih efektif menggunakan itu, ya. Atau yang tadi failover. Kalau yang failover itu ketika ada 2 sumber bandwidth. Jadi ada 2 sumber bandwidth. Ada misalnya dari Telkom sama dari Indosat ya bandwidthnya. Ketika yang Telkom ini mati lampu, ya, ketika yang bandwidth dari Telkom ini mati lampu, yang Indosat otomatis nge-backup. Nah, ataupun sebaliknya, ketika yang dari Indosat itu mati lampu, yang Telkom otomatis nge-backup. Nah, kalaupun dua-duanya mau digabungkan itu bisa juga, itu menggunakan failover. Jadi antara Telkom dan antara Indosat itu bisa digabungkan. Telkom 10 mega, Indosat 10 mega bisa digabungkan menjadi
20 mega itu kalau settingannya menggunakan failover ya. Jadi itu tadi beberapa jenis konfigurasi dan manajemen bandwidth yang bisa kalian terapkan nantinya di praktikum. Jadi sudah cukup baik apa yang disampaikan tadi ya. Sampai sini ada yang bisa dipahami? Saya ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, sudah cukup jelas. Jadi nanti ada kuis, ada post test di akhir. Silakan nanti dikerjakan di LMS Moodle masing-masing ya. Bisa di sekolah ataupun di rumah masing-masing ya. Berusaha dikerjakan secara mandiri, jangan sampai diskusi karena materi sudah diberikan semua dan sudah cukup jelas semua. Ya, ada waktu pengerjaan, jangan lupa, jangan sampai nyantai ya, karena waktu hanya diberikan kurang lebih 10 menit untuk pengerjaan soal. Ya, bisa dipahami semua ya? Oke, terakhir penutup dari Bapak untuk materi pembelajaran hari ini karena sudah cukup jelas. Jadi tetap ya, kita dalam masa pandemi ini tetap terapkan protokol kesehatan 3M ya, menggunakan masker ini karena Bapak lagi ngomong makanya dicopot ya. Jadi kalau nanti di luar silahkan dipakai maskernya ya, ketika ngobrol, ketika diskusi dan lain sebagainya. Kemudian rajin cuci tangan ya, supaya ketika megang apa yang kotor bisa bersih. Dan yang terakhir jaga jarak. Oke ya, bisa dipahami itu ya? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja, tetap semangat belajar di rumah. Jadi jangan sampai karena pandemi ini jadi males, jadi alasan untuk tidak mau belajar ya, malas belajar. Jadi semua materi baik pelajaran umum maupun pelajaran produktif itu sudah di-share semua di LMS Moodle masing-masing ya. Jadi tidak ada nanti, Pak saya nggak dapat materi dan lain sebagainya. Semua sudah di-share. Jadi bisa dibaca dan dipelajari di rumah, di kantin ataupun dimanapun. Yang penting terdapat jaringan internet. Oke ya, cukup sekian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa untuk sebelum pulang ya. Semoga materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, bisa di masyarakat dan lain sebagainya. Oke ya, cukup. Silakan ketua kelas disiapkan. Semua siap? Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan sangat baik ya. Setelah ini silahkan langsung pulang, hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir dulu ya, karena masa pandemi nanti aja lah main-mainnya nanti ya. Yang penting sudah sampai rumah, ganti baju ya, cuci tangan dan lain sebagainya. Tetap ingat protokol kesehatan ya, bisa dipahami? Oke, silakan pulang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.